Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafirman, NIM 2004-2050, Prodi Ilmu Administrasi Negara. Video ini merupakan pemenuhan tugas pertemuan 6 Sistem Informasi Manajemen tentang Sistem Pendukung Manajemen. Kita masuk saja pada pembahasan kita. Yang pertama yaitu terkait TPS atau Transaction Processing System. Yang kedua terkait OAS atau Office Automation System. Yang ketiga yaitu DSS, Decision Support System. Yang keempat ada SSS, Executive Support System. Pembahasan yang pertama yaitu sistem pengolahan transaksi atau Transaction Processing System yang disingkat dengan TPS. Transaction Processing System atau TPS atau sebuah sistem pengolahan transaksi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk keperluan transaksi sehari-hari. Sistem ini sangat berguna untuk menghasilkan atau memproduksi data. Contoh TPS yang mendapat data dari luar adalah pemasukan data penjualan, pembuatan faktur transaksi, pembuatan cek, reservasi hotel, keluar masuk data keuangan pada bank, point of sale atau komputerisasi pada kasir, penerima uang, dan lainnya sebagainya. Yang kedua itu otomasi perkantoran atau OAS. Secara fungsional, Office Automation System atau yang disingkat dengan OAS ini merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OAS dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengkomunikasikan informasi yang terjadi di organisasi atau perkantoran. Adapun tujuan dari AOS ini, yang pertama yaitu penggabungan dan penerapan teknologi, yang kedua memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, yang ketiga itu meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya ada fasilitas dari AOS ini. Yang pertama word processor, yang kedua dokumen manajemen, yang ketiga electric mail, yang keempat electric fund transfer, yang kelima voicemail system, yang keenam voice information service, yang ketujuh fax information service, dan yang kedelapan ada video conference. Materi yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan atau yang disingkat dengan DSS memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Sistem dapat berinteraksi dengan pemakaiannya sehingga dapat mencoba keputusan lebih dulu. Yang ketiga, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan keputusan dan intuisi mengandalkan perasaan, terutama untuk lingkungan yang cepat berubah. Yang keempat, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer yang kurang berpengalaman. Yang kelima, untuk masalah yang berulang, DDS dapat memberikan beberapa manajer berkomunikasi dengan lebih baik. Meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer, membantu macam-macam bagian dari manajemen. DSS didesain untuk mudah dibuat dan mudah dipakai. DDS digunakan untuk membantu manajer sehingga setiap saat dapat dilakukan dan dibatalkan. Yang keempat yaitu ada sistem pendukung eksekutif atau SSS. Tujuan Executive Support System ini adalah untuk mengintisarikan informasi dari bermacam-macam sumber lalu diserahkan pada manajer tingkat atas atau MTA. MTA biasanya membutuhkan informasi atas dasar Critical Success Factor atau yang disingkat dengan CSF, yang artinya faktor yang telah membuat suatu organisasi berjalan menuju sukses. Faktor ini diperhatikan dan dijaga bila organisasi tersebut ingin menjadi sukses. Caranya yang pertama, kemampuan untuk menampilkan CFF, kemampuan untuk menampilkan gambar grafik, kemampuan untuk menampilkan kunci permasalahan, kemampuan untuk memilih dan menampilkan salah satu CFF, kemampuan untuk menampilkan garis besar keuangan, kemampuan untuk melihat dan mengubah perencanaan strategis. Adapun sifat dan keunggulan dari SSS ini, yang pertama dapat menyajikan informasi yang lebih relevan demi menghemat waktu MTA. Yang kedua dapat membantu MTA mengetahui lingkungan dengan lebih cepat, lebih singkat, dan lebih up to date.
Yang ketiga, dapat dibuat khusus secara individu sesuai dengan yang diminta MTA. Yang keempat, mempunyai kemampuan grafik yang cukup. Yang kelima, dapat berkomunikasi dan membandingkan strategi. Yang kelima. Yang keenam, dapat memberi gambaran individu. Yang keenam, mampu mengambil data dari luar dengan mudah. Sekian pembahasan materi tentang sistem pendukung manajemen. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.